Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi proses dan hasil pembelajaran SD. Sebelumnya, perkenalkan saya Irma Hesiana, NPM 2022464051009, di mana saya ingin menjelaskan tentang pengertian soal HOTS, yaitu merupakan sebuah jenis soal yang memerlukan kemampuan untuk pikir tingkat tinggi yang meliputi siswa dapat memecahkan suatu masalah, berpikir kritis, kreatif, dan dapat membuat suatu keputusan yang tepat. Semua pelajaran di sekolah dasar menggunakan soal HOTS pada kelas-kelas tertentu. Selanjutnya, peran soal HOTS. Nah, ada 3 peran soal HOTS. Yang pertama itu mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu penilaian. Adapun indikator dalam penyusunan soal HOTS yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemudian manfaatnya. Manfaat penilaian, yang pertama itu meningkatkan motivasi untuk belajar, yang kedua meningkatkan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya, adapun kisi-kisi, bagaimana sih cara membuat soal HOTS itu? Sebelum membuat kisi-kisi, kita perlu menentukan kelas atau semester, tema atau subtema, dan pembelajaran. Kemudian kita perlu menentukan KD. Nah, karena sekarang kurikulum merdeka, kita perlu menentukan TP, di mana TP itu sama saja dengan KD. Kemudian materinya apa, dan indikator soalnya apa. Terus, karena kita membuat soal HOTS, tentunya bukan level C1, C2, atau C3. Nah, itu kalau soal HOTS biasanya ada di C4. Kemudian ada bentuk soal, semisal kita ingin membuat soal uraian, berarti di situ kita menulisnya uraian. Nah, yang terakhir itu penomoran untuk nomor berapa. Nah, setelah ini, materi selanjutnya, saya akan membuat soal, di mana kita sudah membuat kisi-kisi dan pastinya akan membuat soal sesuai dengan kisi-kisi. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini adalah berpikir tingkat tinggi dan kompleks untuk menguraikan, menyimpulkan, menganalisis, dan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi lainnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, tidak memiliki algoritma, tidak dapat diprediksi, serta hanya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan berbeda dari berbagai masalah dan contoh yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next time, guys.